Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulhabila Haura dari kelas B5A akan menjelaskan tentang tutorial membuat aplikasi Android untuk memonitoring suhu dan kelembapan ruangan menggunakan platform Firebase dan MIT App Inventor. Karena pada video sebelumnya saya sudah membuat database di Firebase-nya, maka sekarang kita akan langsung ke web MIT App Inventor. Pertama kita klik Start New Project, lalu pada project name kita tuliskan nama projectnya, misalkan HT11. Lalu kita klik OK, maka akan muncul tulisan seperti ini di halaman utamanya. Nah, maka kita akan langsung diarahkan ke untuk desainnya. Di sini terdapat designer dan blocks. Designer itu untuk tampilannya, kita mengeditnya, lalu blocks untuk mengedit kodenya. Karena sebelumnya saya sudah membuat aplikasinya, maka saya klik suhu dan kelembapan. Di sini hanya terdapat satu screen. Pertama untuk judul saya menggunakan text box. Dua text box. Yang pertama itu untuk menuliskan monitoring, lalu yang kedua untuk suhu dan kelembapan. Lalu untuk membuat kotak panjang seperti ini, kita ke menu layout, lalu pilih horizontal arrangement, kemudian di drag ke sini. Saya contohkan seperti ini. Nah, untuk membuat dia menjadi panjang, itu kita atur height-nya 25% dan width-nya fill parent. Nanti dia akan memanjang seperti ini. Lalu untuk memasukkan gambar, kita menambahkan horizontal arrangement lagi, namun diaturnya itu width-nya itu 20%. Maka akan muncul kotak kecil seperti ini. Lalu untuk memasukkan gambarnya ke user interface, lalu pilih image. Nah, nanti kita klik picture-nya, lalu upload file. Sedangkan untuk membuat suhu dan angka 25 ini, kita ke menu layout, lalu pilih vertical arrangement karena agar dia bisa lebar ke samping. Lalu diaturnya itu width-nya fill parent, untuk yang 25 juga fill parent. Untuk menampilkan tulisan suhu dan 25, saya menggunakan pada user interface itu yaitu label. Kemudian begitu juga untuk yang kelembapan, caranya sama seperti yang suhu. Ini saya hapus. Eksperimental, lalu terdapat Firebase DB. Ini kita drag, klik OK dulu, lalu kemudian kita drag sini. Nah, ntar ada muncul tampilan seperti ini, artinya sudah terkoneksi. Kita klik, kemudian pada propertiesnya ini ada Firebase token dan Firebase URL. Kalau yang URL itu dari sini, lalu kita copy, kemudian kita paste di Firebase URL. Sedangkan kalau untuk yang Firebase token, ke project overview, project setting, service account, kemudian database secret. Pada menu database terdapat passwordnya, yang kita copy lalu letakkan di Firebase token. Jika sudah, maka kita ke menu blocks. Langkah pertama yang harus kita lakukan ialah menginisialisasi di screen 1 untuk memanggil database ke database Firebase-nya. Pertama kita ke screen 1, lalu pilih when screen 1 initialize, kemudian kita drag di sini. Lalu kita ke menu Firebase, pilih call Firebase db1 get value. Lalu kita letakkan di sini. Nah, pada menu tag ini ialah menu tag yang ada di Firebase-nya, yang ada di database-nya. Ini tag-nya itu ada dua, yaitu suhu dan kelembapan. Pertama, untuk memasukkan suhu di sini kita pilih text, lalu kita drag ke sini, kemudian tulis suhu. Untuk value if tag not here-nya bebas, kita mau mengetikkan apa saja, bisa di sini kita tulis 0,
Lalu untuk kelembapannya, karena di sini inisialisasinya hanya bisa satu, maka kita akan tambahkan si call.firebase db1 get value-nya ini. Kita duplicate, lalu letakkan, kemudian jangan lupa untuk diganti menjadi kelembapan sesuai dengan tag yang ada di Firebase-nya. Sekarang kita akan memberikan nilai pada database. Kita ke menu database-nya, lalu pilih when Firebase db1 got value. Ketika database mendapatkan nilai, kita pilih control, lalu pilih yang if then. Kita letakkan di sini. Karena pada kondisi ini kita membutuhkan sebuah tag, maka kita akan memasukkan logic. Pilih yang ini. Kemudian kita tambahkan variabel, pilih yang get. Dan tagnya kita duplicate, lalu letakkan di sini. Kita pilih yang tag. Jadi di sini ketika database mendapatkan nilai, jika tag sama dengan suhu, maka perintahnya ialah akan membaca suhu. Suhu itu ada di menu ini. Lalu di sini kita pilih suhu yang text to. Lalu kita ke menu variable, pilih yang get, pilih value untuk mendapatkan nilai. Kalau kita berikan get value lagi, tidak akan bisa karena komponen get value hanya harus satu pada blok di sini. Maka dari itu kita pilih else if, lalu yang ini kita copy saja. Salah. Letakkan di sini, yang begitu juga yang ini. Jika terjadi perubahan suhu dan kelembapan, maka yang ada di smartphone kita tidak akan berubah sebab kita hanya mengaturnya satu kali. Maka dari itu kita akan tambahkan when Firebase db1 data change. Firebase, pilih yang data change, lalu letakkan di sini. Kemudian copy semua programnya, lalu letakkan di sini, maka nanti dia akan berubah. Setelah kita upload, maka kita cek di serial monitornya, terdapat data suhu dan kelembapannya sukses terkirim. Lalu kita cek juga di Firebase-nya, sama, kelembapannya 38 dan temperaturnya 27,6. Lalu pada kasih MIT App Inventor-nya di HP juga suhunya sama. Masih belum ada perubahan. Karena kelembapan dan temperatur sudah berubah, maka yang ada di Firebase juga berubah dan yang ada di smartphone kita pun juga berubah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.